Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sejarah perjalanan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa fase diwajibkannya zakat kepada umat baginda Nabi. Kalau kita tilik dalam sejarah, ada fase diwajibkannya zakat mal itu pada tahun kedua Hijriyah dengan beberapa ketentuan-ketentuan. Lalu zakat itu dijadikan sebagai sistem fiskal negara Madinah selain fai, jizyah, ghanimah, kemudian wakaf yang sudah lama dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sahabat Nabi yang diutus menjadi amil zakat dan saat itu masih personal ya. Ada Mu'ad bin Jabal di Yaman, ada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab di Madinah, ada Al-Walid bin Uqbah di Bani Al-Harith, lalu kemudian juga ada sahabat-sahabat yang lain yang dikirimkan ke beberapa suku dan kabilah tertentu untuk memungut zakat. Di zaman Umar bin Khattab kemudian dijadikanlah satu lembaga yang disebut dengan Baitul Mal. Sampai kemudian pengolahan zakat melewati berbagai masa dinasti, sampailah ke Indonesia dari mulai pra kemerdekaan, kemudian juga di Orde Lama, Orde Baru, sampai kemudian masa kekinian setelah reformasi. Ada hikmah kemudian kenapa kita berzakat lewat lembaga, apalagi sudah ada peraturan Menteri Agama kaitan dengan lembaga zakat yang sudah mendapatkan izin atau proses perizinan. Sehingga tidak semua lembaga atau orang bisa menjalankan pengelolaan zakat di Indonesia karena sudah ada ketentuan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Hikmah kita membayar zakat lewat lembaga zakat yang resmi, yang pertama dilihat dari sejarahnya, ini mendekati kepada sejarah Islam itu sendiri. Sehingga semangatnya adalah semangat keteladanan bagi orang yang tidak membayar zakat atau belum membayar zakat. Yang berikutnya adalah menjadi syiar zakat itu sebagai kekuatan yang besar. Karena kemudian dinilai, bahkan kemudian disyiarkan berapa potensi zakat dan berapa zakat yang dihimpun dan didistribusikan. Selanjutnya, seorang muzaki tidak langsung ketemu dengan mustahiknya, sehingga tidak ada merasa bahwa diri kita itu sudah menunaikan zakat dan mustahik itu tidak merasa direndahkan. Dan ketika dikelola oleh lembaga zakat, maka diharapkan penyalurannya proporsional dari asnafnya, bidangnya, kebutuhan mustahiknya, sehingga amil-amil zakat dituntut untuk melakukan pengolahan zakat secara profesional, prosedural, dan proporsional. Ini hikmah dari penunaian zakat melalui lembaga zakat. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan zakat dengan baik dan amil-amil zakat bisa mengolah zakat secara profesional, prosedural, dan proporsional.